Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Saya juga mengaku sebagai political YouTuber ya. Dan video saya sudah 15, hampir targetnya 15.000, sekarang ada 13.000 selama 5 tahun terakhir. Jadi pakai ya YouTube untuk mengembangkan diri ya. Dan termasuk saya mau jualan buku, kan nggak apa-apa ya. Itu di kampung-kampung, di warung-warung saya lihat spanduk-spanduk rokok itu nggak ada yang kosong dari warung, ditempel sama dia. Sekarang saya mau jualan buku, ada yang komentar, nggak apa-apa saya jual buku kan, buku biografi Anies Baswedan tuh loh. Saya mau bikin 20 jilid kan nggak apa-apa, tipis-tipis tapi 80 halaman supaya dibaca, bukan dipajang ya. Bukan untuk gagah-gagahan tapi untuk mengenal jejak-jejak intelektual atau pikiran-pikiran Anies Baswedan waktu diwawancara di Najwa Shihab, kayak di mana-mana itu ya kan. Saya bukukan, saya komentari sedikit-sedikit. Ya silakan beli ya. Jadi kalau saya mau pakai pesantren Jolali itu untuk memasarkan ide-ide saya, itu nggak usah dikomentari, kan ini TV saya itu. Terus sekarang cita-cita yang terbaru adalah saya di usia senja ini, kemarin sudah saya canangkan menghafal Quran juz 30 juz ya. Mungkin 5 tahun kan nggak apa-apa, punya ide. Terus bikin warung namanya Cafe YouTuber, udah jadi itu. Rencana 99 biji, 3 RT 1 warung ya kan. Jadi di sini ada 34 RT di Desa Pemagarsari. Jadi saya mau bikin 11 Cafe YouTuber untuk membuka peluang-peluang kerja buat yang jaga itu. Kalau satu warung itu 2, berarti kalau 11 itu udah 22 orang yang kerja dan punya uang kan. Namanya Cafe YouTuber. Cafe itu artinya komunitas, A-nya Al-Quran, F-nya itu for, E-nya entrepreneur, Cafe YouTuber. Ya, komunitas Al-Quran for entrepreneur. Nanti kita ajarin karyawan-karyawan yang kerja di situ, anak-anak muda. Gak usah pakai ijazah untuk kerja di Cafe You itu, bagi hasil aja. Gak usah pakai ijazah, apalagi pakai ijazah palsu ya enggak. Nah terus di desa ini, di Parung ini kan ada 9 desa di Kecamatan Parung. Kecamatan Parung itu kalau nggak salah, Parung adalah salah satu dari 44 kecamatan di Kabupaten Bogor ya. Nah di Parung ini ada 9 desa, jadi saya mau bikin 9 kafe YouTuber tadi, 9 desa kali 11, berarti 99 Cafe You. Kan nggak apa-apa punya cita-cita besar. Ada orang hidup nggak punya cita-cita loh. Saya kemarin udah cita-cita bikin 35 gerobak kita bagi-bagikan ke pedagang gratis ya, dananya dari para donatur. Terima kasih ya para donatur ya, 200 donatur di 5 benua ya, yang sudah membantu program-program Grodol, yaitu gerobak dakwah pesantren Ojolali. Dan kemudian sudah kita bagikan 135 sumur Utsman bin Affan. Satu titik itu 10-11 juta. Ada 7 di Ciseeng, 3 di Pabauran, di Kerawang, Bekasi, Lampung, Garut, Sukabumi, Depok. Total ada 35. Kan boleh punya cita-cita besar. Nah sekarang yang belum kelar ini adalah lantai 2. Lantai pertama sudah didirikan, yaitu Masjid 6 Syuhada. Itu kayaknya perlu 100 juta lagi deh itu sampai finishing. Jadi nggak jadi, pokoknya insya Allah Desember saat untuk memperingati pembunuhan 6 Front Laskar Pembela Islam tanggal 7 Desember 2020 ya kan. Nanti kita insya Allah undang Habib Rizik Syihab untuk meresmikan Masjid 6 Syuhada kira-kira bulan Desember tanggal 7 kalau berkenan beliau itu ya kan. Kan boleh punya cita-cita. Ya paling nggak wakil lah dari Front Persaudaraan Islam itu ya kan, untuk meresmikan Masjid 6 Syuhada, masjid yang canggih ini, dibangun di atas tanah wakaf 120 meter, kecil, 2 lantai. Nanti jadi di situ saya jadikan Ojolali Islamic Center,
meliputi 7 hektar. Titik pusatnya di Masjid 6 Syuhada, titik pusatnya 7 hektar. Jadi nanti desa-desa, kantor kepala desa Membakar Sering terpindah. Rumah-rumah sekitar itu kita pindahin. Jadi kalau saya jualan buku biografi Anies Baswedan yang 200.000 itu termasuk ongkos kirim, nggak usah sewot ya. Orang saya nawarkan karya-karya sendiri. Saya dulu pernah menulis buku menteri, Profesor Dr. Yusri Iza Mahendra 200 halaman ya. Ditulis sendiri dulu waktu saya masih muda. Terus saya juga 5 tahun yang lalu bikin buku sederhana tentang Prabowo ya, waktu dia lawan Jokowi dan dikalahkan di Mahkamah Konstitusi itu kan. Judulnya Prabowo mencoba tidak menyerah. Dulu saya jual 100.000 tipis, sekarang buku Anies Baswedan setiap 4 bulan sekali insya Allah terbit ya, jadi 1 tahun 4 buku, nanti 5 tahun ya sampai 2029 kalau saya ada umur itu jadi 20 buku ya kan. Jadi selamat ya bergabung dengan Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Padahal saya aslinya adalah tukang bubur. Sebentar lagi itu saya jualan bubur ya, bubur ayam dari jam 6 sampai jam 9. Habis nggak habis saya pulang karena waktu yang ada setelah istirahat sebentar jualan bubur dan udah dapat duit uang cash tuh pagi-pagi. Saya nulis buku biografi politik Anies Baswedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Terima kasih ya kepada Ibu Diah Listiorini yang sudah memesan buku biografi politik Anies Baswedan ya, senilai 200.000. Terima kasih dan moga-moga bisa cukup sabar ya, karena sedang kami persiapkan langsung 3 naskah, 3 buku. Buku pertama untuk sementara berjudul Anies Menangis di Depan Najwa Shihab, atau judul pertama adalah Selamat Tinggal PKS, Engkau Telah Campakkan Anies Seperti Kucing Kurap Demi Dunia. Bagaimana menurut Anda? Apakah judul pertama atau judul kedua yang lebih menarik? Kemudian terima kasih juga ke Ibu Dini ya, tadi Ibu Diah Listiorini di Semarang ya. Kemudian yang sudah pesan lagi adalah Ibu Dini di Jakarta Timur ya, lengkap alamatnya. Terima kasih juga Bapak Haji Harun Yusa, dan sebelumnya adalah Bapak Nana Suparna yang belum mengirimkan ini ya, nomor alamat. Dan perlu kami tegaskan harga bukunya sekarang 150.000 dan ongkos kirimnya 50.000 ya. Untuk Indonesia bagian timur ongkos kirimnya 100.000 ya minimal, karena memang mahal ya untuk Halmahera sampai Papua. Harga bukunya 150.000, untuk Jawa dan Sumatera 50.000 ongkos kirimnya. Terima kasih, moga-moga bukunya lekas terbit sebelum 20 Oktober ya, insya Allah. Silakan bagi yang ingin transfer, kami tunggu. Kami sudah menulis 50 buku, termasuk biografi politik Menteri Profesor Dr. Yusri Iza Mahendra yang kami tulis sendirian 200 halaman dan sudah di launching di Perpustakaan Nasional beberapa tahun yang lalu. Dan juga buku tentang Prabowo 5 tahun yang lalu kami tulis judul Prabowo Mencoba Tidak Menyerah. Kami tunggu transferannya sekarang ya. Bismillah. Karena uang yang masuk baru bisa untuk nyetak. Sehari-harinya saya tukang bubur ayam. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabran jamil. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid 6 Syuhada.
itu nanti dibikin tangga di sini. Ya. Sedang dijebol dulu, cor di lantai 2, 3 kali 2 meter lubang untuk menembus lantai 2. Insya Allah lewat tangga lantai ke lantai 2 kita insya Allah akan dilalui oleh Habib Rizik Syihab yang akan meresmikan 6 syuhada kira-kira insya Allah bulan Desember 2024. Jadi atau tidak jadi diresmikan bulan Desember atau mungkin dipercepat ya, tergantung waktu dari Habib Rizik Syihab atau wakil dari Front Persaudaraan Islam ya, insya Allah. Ngerjain apa barusan Pak hari ini? Hari ini ngebobok. Bobok udah berapa lebar ukurannya, panjang lebar? Udah 1,5 meter kali hampir 3 meter, 3 meteran. Oh, setengah lebarnya 1,5 meter cukup. Lebar itu sekitar 190. Oh, berarti masih kurang 40 cm. Lebarnya udah 3 meter. 3 meter dari situ 3 meter. Ada nggak 3 meter kan? Ada. Ada ya 3 meter. Iya. Itu besok kelar kali ya? Insya Allah. Mudah-mudahan sih kelar. Terus habis gitu bolong di gerindra ya, apa besi-besi rangka itu ya? Bikin itu dulu namanya, bigistingan dulu. Kalau udah kelar ngebobok bikin bigistingan baru ngejebol itu. Ngejebol apa? Begisting apa nih? Spandek. Bondek. Bondek. Oh gitu. Paling bikin tangga seharian ya? 2 hari? 2 hari lah. 2 hari ya? Iya, ukur-ukurnya biar nggak ribet. Terus udah bikin, belum dicor? Belum? Bobok dulu? Besi. Bobok dulu, pinggirannya dibobok, baru ngerakit besi. Rakit besi. Kalau habis ngerakit besi baru ngecor. Rakit besi baru cor ya. Jadi kira-kira ngecor mah hari Sabtu ya? Ah nggak bisa ya? Hari Sabtu depan ya. Sabtu depan ya? Sabtu Ya depan. mudah-mudahan sih keburu lah. Oke deh. Oke, itulah perkembangan terakhir hari ini Masjid 6 Syuhada, dan ini Pak Erik, orang yang sangat berjasa terhadap pembangunan Masjid 6 Syuhada bersama Pak Hasan. Itu Pak Hasan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Sama Pak siapa? Gimana Pak? Halo. Capek Pak? Alhamdulillah Pak. Udah makan? Lelah. Siang tadi? Lelah? Tokinya keras. Hah? Keras tokinya. Saya mau orang toki sih muatin. Keras. Keras ya? Ya lumayan dah, jadi agak sedikit. Ngecor paling hari Sabtu depan ya? Ya kan? Insya Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan. Sekarang mau pulang. Kalau mau makan nggak berduit saya nih. Iya pulang aja Pak. Bang. Iya. Kayaknya lapar deh. Hah? Kalau lapar mah. Jadi belum pada makan siang tadi ya? Hah? Makan bubur doang tadi. Waduh, kan bubur doang. Dari bawa-bawa itu. Terus nggak pulang di sini? Nggak pulang ke rumah tadi? Pulang Siang? mau pulang. Pulang nggak ada masakan? Sholat Johor, tiduran, belum berangkat. Nggak ada makanan di rumah? Nggak masak? Ya pasti masak. Tahunya ada. Lauknya nggak ada? Ya bersyukurin aja dah. Tadi ada sate kan 3? Sate bubur Ya. dimakan di rumah apa di sini? Buat anak-anak itu. Oh, Makan sama anak-anak serang. kurang ya? 3 biji. Kalau ini bini lagi pulang ke Padang, Padang. jadi bujang lagi ya. Jadi bujang lagi. Insya Allah pada sehat ya. Amin amin. Semoga jadi amal soleh nih, menjadi amal soleh. Amin. Man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannah misal. Siapa yang bangun masjid lillah karena Allah, maka Allah bangunkan sebuah rumah di surga. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita pulangnya udah 4:30 ya. Ya, oke. Saya numpang motornya. Mau bawa motor gitu? Iya bawa lah. Bawa. Oh, bawa. Oh bawa motor. Ya bulir-bulir gak ada motor lah. Oke deh Pak.
Kalau kerja Tapi, iya. nggak kerasa. Iya, nggak kerasa capeknya, tapi pas udah lagi istirahat baru capek kerasa itu. Kalau udah selesai Kayak Iya. gini berasa. kayak gini berasa nih capeknya. Ya, kalau tadi semua nggak karena fokus kerja aja, jadi nyantai enak aja gitu. Nggak kerasa. Jadi capeknya pas berhenti justru ya. Jadi baru berasa nih, tadi nggak enak aja, pokoknya ketok-ketok bukti, nyaupin baru pokoknya. Orang-orang pada nanya tuh, itu ngapain di atas kan? Dibobok nggak bilang. Kan kedengeran sampai dari sono rumah Pak Andre. Oke, makasih ya. Tinggal istirahat di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu Masya Allah. yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterangkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada itu, Iya. 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah, perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam kelihatan. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah, masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini
dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid 6 Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Youtuber, tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.